Kita kenal yang namanya tadi itu kan cara sampel ya. Cara sampel juga beragam, nggak nggak saklek pada satu pola, nggak saklek pada satu pedoman. Itu bisa judgementnya macam-macam. Nah sekarang kita ke siklus penjualan, nah itu adalah ya udah seperti hasil hasil penerapan kita selama sebelum UTS. Nah sebelum UTS itu kan kita kenal dengan penyajian data, terus validasi data atau enggak dan lain sebagainya ya. Itu ada lumayan. Itu lumayan cukup lah. Itu sebenarnya selama selama di UTS kan selama yang di UTS itu kalau sepanjang teman-teman bisa itu seenggaknya lumayan lah kalau menurut aku gitu. Jadi kayak seenggaknya bisa lanjut tanpa banyak halangan yang berarti lah. Nah sekarang kita ke penjualan. Nah kan dalam diagram itu kan apa diagram perusahaan itu kan kayak ini kan mungkin di AKSK itu yang ini uh, yang ini. Nah kita masuk ke ini ya siklus penjualan dan penagihan. Tapi mungkin di proses kita ini hanya cukup di siklus penjualan aja karena kadang di beberapa referensi itu siklus penagihan itu bisa terpisah atau bisa juga nyatu. Tapi kebanyakan nyatu sih. Tapi di PDE ini yang selama kuliah di EDP ding. EDP 2 dan EDP 8 itu nggak ada penagihan. Jadi nggak masalah ya. Oke. Nah, kita tahu yang namanya proses bisnis penjualan ya gitu-gitu aja kan. Proses bisnis secara dasarnya. Ini perspektifnya ya secara general lah. General dalam artian dalam bisnis dagang gitu kan. Orang mesen, terus kita kirim barang, terus kita tagih lah gitu kan istilahnya. Kita tagih yang harapannya kita dapat kas dari hasil penjualan tersebut gitu lah. Nah, selama perjalanan kita itu kan selama kan ada beberapa akun yang bermain di ini ya siklus penjualan. Itu ya jelas ya yang namanya penjualan kita kenalnya sales ya sales gitu kan. Sales wajib bisa cash bisa kredit yang cash bisa langsung ke kas. Tapi kan kebanyakan perusahaan dagang di model ini tuh penjualannya secara kredit lah ya. Makanya dia bakal berat ke sini. Penjualan kredit berarti berurusan dengan akun AR. Nah, AR ini ada risiko gagal tagih, berarti bisa masuk ke allowance atau sama bad debt. Nah, terus bisa juga retur, bisa juga cash discount, terus hasilnya kekas gitu kan. Itu alur sederhananya. Berarti kita cuma hanya main di akun itu aja untuk yang penjualan biasa. Nah, resikonya ini kan macam-macam ya. Ini sebenarnya nggak aku rangkum semua sih. Ya, beberapa yang umum-umumnya aja lah ya istilahnya itu. Misalkan di PO ini bukan punya saudara ya, maksudnya ini pesanan lah gitu ya. Pesanan penjualan bisa fiktif, bisa pelanggaran pengajuan kredit. Nah, sama macam-macam di sini bill of lading. Bill of lading itu bisa
barangnya salah, terus barang nggak diantar, terus apalah segala macam itu ada di room itu agak banyak udah disajikan secara detail. Nah, terus untuk invoice itu kan eh, erat kaitannya dengan pengakuan pendapatan ya. Karena itu kan sebagai dasar penagihan ke pelanggan lah gitu. Risikonya bisa dicatat ditahan, bisa pengakuan pendapatan terlalu dini, salah salah nilai. Salah nilai itu misalkan kayak salah naruh harga lah atau apa segala macam, salah aritmatik atau apapun, sama kegagalan cacat kegagalan mencatat retur lah gitu. Terus diakhiri dengan perolehan kas ya, bisa kas kurang, terus informasi diskon yang nggak pas, kas hilang atau apapun segala macam, itu kan ya pengendalian, ya itulah itu pengendalian dalam lingkup pengendalian internal, itu dalam TABK nggak terlalu inilah, ya mungkin ada, tapi kan ini yang namanya TABK kan nggak semua pengendalian kita bisa lakukan gitu kan. Kita hanya melakukan apa yang data telah sediakan lah gitu. Makanya di sini ada tips kecil sih. Kita udah punya prosedur audit, biasanya di beberapa EDP. Nah, aku nggak tahu kalau misalnya di uh, ujian akhir itu bakal dikasih prosedur atau enggak. Tapi ya aku berharap ada lah gitu. Daripada kita ngawang gitu kan istilahnya ya. Enggak lah gitu. Ya semoga ada lah. Capek juga kalau misalnya nggak ada. Tiba-tiba kayak harus nerawang. Ini apa yang mau diuji, apa kayak cuman mau dikasih, kayak cuman dikasih tabel invoice, tabel PO, tabel daftar pelanggan, terus nggak dikasih apa-apa, terus bilang temukan kesalahan, ya mungkin pusing juga sih, ya agak PR sih, tapi berarti kan itu kita mau nggak mau harus istilahnya tuh inilah, sengaja apalin beberapa yang keyword-keyword penting lah. Nah, di sini kita langsung ke penerapannya aja. Ini langsung udah ada prosedurnya ya. Nah, di sini itu harus menemukan 8 hal. 8 hal ini berkaitan dengan masalah asersi manajemen. Misalkan nilai invoice salah, itu kan keakuratan nilai ya, akurasi. Tarif diskon sebenarnya ini bukan tarif diskon, lebih ke hmm, ini apa kepatuhan lah gitu. Misalnya kepatuhan peraturan diskon biasa. Misalnya eh, tarif diskonnya itu tersedia apa hanya sesuai dengan apa yang ada di daftar pelanggan. Misalkan di sini kan ada tarif diskonnya gitu kan. Ya itu tetap harus buat kita. Apa? Harus sesuai sama ini. Nah, invoice dicatat lebih dari 1 kali. Oke, ini terkait dengan current. Oke, terus invoice tidak tercatat, memperoleh loncat. Itu tentang kelengkapan ini ya. Soalnya kan namanya invoice itu kan dia pre-numbered dokumen ya. Jadi mau nggak mau harus ini dong. Harus tahu gitu semua urutannya seperti apa. Meskipun yang loncat itu tetap harus diperlihatkan itu apa. Ya, ketika diterbitkan, penjualan katop salah, terus polis terlambat, penjualan melanggar. Ya pokoknya kayak cuman kita nemuin kemungkinan-kemungkinan aja. Mungkin kemungkinan yang terjadi mungkin bisa lebih dari itu. Apalagi kalau misalnya kita diseret dengan eh, apa ya interaksi secara nyatanya lah gitu dalam audit lah. Mungkin repot juga. Nah, nilai invoice yang salah atau tidak sesuai dengan DO. Nah, di sini ada invoice. Nah, di sini ada nilai yang salah itu dalam artian ini kan kita punya nilai di DO, kita punya nilai di invoice. Nah, berarti kan kita dari invoice ini kita harus melacak DO-nya kan.
Berarti kan ini terkait dengan kalau di sini sebenarnya algoritma kan berbeda sebenarnya. Di sini kan ada invoice. Nah, jadi kalau namanya pengujian itu nggak harus uji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa juga ada di tabel lain. Ya, ada di beberapa tabel lah gitu. Kan, ya kan. Di tabel lain juga ada. Jadi nggak apa-apa, tapi yang jelas seenggaknya kita kasih referensi yang benar. Ya kan kita udah belajar juga di sebelum UTS itu tentang hyperlink ya, kan? Hyperlink kita bisa taruh aja di sini biar mempermudah dokumentasi kita dan juga nggak nyiksa dosen lah kalau misalnya mau menilai lah gitu. Nah, misalkan yang pertama, penjualan salah atau nggak sesuai dengan DO ya. Nilai penjualan yang salah di sini kan berarti rupiahnya salah gitu kan. Apa yang dicatat di invoice nggak sesuai dengan apa yang dicatat di DO gitu. Nah, ini kan total penjualan yang dicatat kan di sini. Nilai penjualan, nah di sini, sebentar. Ini ya, total penjualan kan ini. Kalau ini kan cuman total penjualan bersihnya aja. Nah, kita fokus ke ini aja. Ini tuh sesuai dengan apa yang di DO atau enggak. Nah, karena belum tentu semua DO itu punya invoice, berarti kita dari invoice kita ambil DO-nya masing-masing gitu kan. Nah, itu kita ambil di sini. Misalnya aku mau bikin kolom baru ya. Di sini nilai di DO lah gitu. Ya caranya sederhana kan, karena di setiap DO ini kan dia punya nilai masing-masing, nilai penjualan masing-masing. Berarti kan kita bisa pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP aja biasa. Lookupnya nomor DO, terus array-nya ada di nomor DO masing-masing. Sampai sini kan. Ini kan kita mau ngambil yang total. Berarti di kolom B sampai I. Berarti ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sampai 8. Ini sampai 8, 0 ya. Karena hasil eksak gitu kan. Oke, nah ini dapat nilai DO-nya masing-masing. Apa nilai yang berasal dari DO ya. Nah, baru di sini kita ngebandingin nilai ini sama mainnya atau enggak gitu kan. Ya udah kita bisa langsung mau pakai ini sama dengan ini gitu kan. I2 sama dengan I2. Oh, true. Nah, ini kan dalam notasi logik ya. Nah, kalau misalnya mau dibuat notasi angka nggak apa-apa. Di sini jadi kaliin 1 aja. Ini jadi true. Nah, ini baru kita seret ke bawah. Baru kita bisa lihat nilai apa aja yang salah. Nah, ini kan 4 juta dengan 4 juta 60. Ya, seperti itu. Ini uji 1. Oke, berarti selesai kan. Ini kayak tentang lebih ke uji akurasi kan. Ya gitulah. Terus uji 2 itu adalah tarif diskon yang melanggar ketentuan. Nah, kan kita nggak tahu diskonnya berapa. Oh, ini dia udah ngasih nih. Boleh di sini kalau misalnya mau dibuat diskon bandingan lah gitu. Nah, yang jadi masalah di sini kan apa? Kita punya diskon, tapi kan di DO ini kita ada nilai di DO. Nah, di DO ini nggak ada tabel diskon. Berarti harus nge-lookup 2 kali dong. Dari invoice kan berdasarkan DO ya. Nah, dari DO ini kita harapkan punya punya pelanggan ya. Nah, pelanggan ini di lookup ke sini baru kita bisa dapat diskon kan. Berarti lookupnya tuh sebanyak 2 kali. Invoice ke DO ke pelanggan. Ya udah nggak apa-apa.
kita masuk ke seenggaknya kita dapat nomor pelanggannya dulu ya. Berarti kan kita pakai VLOOKUP dulu ya. Eh, oke. Nah, value-nya itu kan si ini ya, si DO. Terus tabelnya itu kan si ini ya, sini. Terus kan tabel supplier lagi pelanggan. Ini kan 1, 2, ambil 2, sini 0. Nah, ini kita baru dapat pelanggan. Gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Di sini tuh saya dulu pelanggan ya. Pelanggan gitu. Nggak apa-apa. Perbanyak kolom di sini, dalam kasus ini nggak apa-apa ya. Nah, ini baru masuk ke diskon gitu. Nggak apa-apa. Ini. Nah, diskonnya itu kan tadi lookup-nya itu dari pelanggan. Ya udah, di lookup gitu. Si pelanggan berdasarkan di daftar ya. Ini kalau misalnya teman-teman udah namain, kita udah nongol lah gitu. Sebenarnya biar spreadsheet teman-teman rapi lah gitu. Nah, sini kolom diskon kan ada 1, 2, 3, 4 ya. 4, 0. Ini dapat. Nah, sekian persen ya. Ini kan tadi. Nah, tarik ke bawah. Nah, baru di sini baru kita uji satu-satu. Ini sebenarnya ini aku pakai rumus langsung. Nah, makanya ini VLOOKUP-nya aku tumpuk. Sebenarnya sama aja ya. Ini E2 sama dengan K2 ya. Ini sama dengan ini kan. Sederhananya ini sama dengan ini kali 1. Kita tadi. Bisa tarik. Nah, hasilnya sama. Ini hasil yang diskonnya salah gitu ya. Ini ada beberapa gitu kan. Beberapa yang salah gitu. Nah, terus uji 3, invoice dicatat lebih dari 1 kali. Sebenarnya bisa macam-macam sih. Cara pertama kan bisa pakai conditional formatting. Nah, conditional formatting itu kan kita bisa cari ini kan di invoice ya. Nah, dari invoice ini bisa langsung di sini kan conditional formatting masuk ke duplikat value gitu. Ini boleh. Nanti bisa kelihatan yang duplikat kasih merah. Nah, kalau emang kebetulan nggak ada, berarti nggak ada. Nah, ternyata ada. Di sini masalahnya adalah mungkin ini lebih ke duplikat input ya. Karena ini kan setiap ininya sama semua ya. Lak, lak, lak. Nah, kalau misalnya ini dibiarin, ya jelas lah ini masalah ya. Itu nanti masalahnya itu kita harus tindak lanjuti di EDP tentang ini, pembelian. Itu soalnya bakal merusak keandalan laporan ya. Ini tentang terus. Nah, ini kan cara conditional formatting ya. Kalau misalnya kita mau lihat yang cara khususnya, jadi aku ada di Cipta Kreatif. Jadi, ini kan awalnya dari INP01 sampai bawah ya gitu ya. Sampai bawah. Ini sebenarnya bisa pakai autofill. Hapus dulu misalkan di sini INP01, INP02. Ini boleh di autofill sampai bawah. Dia udah ngerti lah gitu ya. Oke, nah kan ada banyak nih. Nah, uji 3 ini tadi, uji 3 sama 4 kan boleh aku lakuin sekaligus ya. Kalau misalnya mau pakai cara ini. Urut loncat sama 1 kali. Nah, kalau urut loncat kan berarti dalam pre number ini nggak kesaji kan, nggak kesaji di tabel ini. Makanya buat nguji dia ada atau enggak, ya
cari aja yang 0. Kalau kelompat ini kan 0, 0, 0, 0. Nah, ini berarti yang kelompat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 invoice yang loncat. Nah, terus untuk yang duplikat ya yang lebih dari 1. Berarti kan ini kan sebenarnya tinggal filter biasa. Ini kan kalau misalnya yang apa terloncat ya udah 0. Kalau misalnya yang duplikat ya udah 0 sama 1 dihilangin. Ya kan gitu ya. Mau entah nih 2, 3, 4 dan seterusnya. Gak peduli ya gitu ya. Dapat seperti itu, ini juga 0, 0, ini juga dapat 2, 3, 2, 3. Nah, ini baru yang lebih dari yang duplikat itu ada 4. Ini sebanyak frekuensinya. Dan treatmentnya itu ya udah kita harus menghapus nilai-nilai yang double itu. Bukan dalam artian nggak semuanya dihapus, tapi harus disisain 1. Ya kan gitu. 3 udah, 4 udah, DO yang tidak diterbitkan invoice-nya. Nah, karena sebenarnya ada dua kemungkinan, tidak diterbitkan atau belum diterbitkan gitu kan. Ya, karena logisnya ya invoice itu kan muncul setelah DO kan. Nah, berarti kita dari DO ini kita ngambil informasi dari invoice kan. Berarti dari DO ke invoice berarti tabel yang kita uji tuh di DO ini kan. Kita menguji soal occurrence. Berarti kan, nah kita lihat di rincian DO ini. Nah, rincian DO ini aku mau tahu invoice-nya lah. Misalkan di sini nomor invoice lah gitu ya. Berarti kan caranya sama, kita pakai VLOOKUP juga ya. VLOOKUP-nya itu dari DO ini ke sana gitu kan, ke invoice. Nah, cuma kan masalahnya si DO ini kan ada di kanan. Ya terserah sih kalau mau digeser ke kiri, nggak apa-apa. Tapi aku mungkin lebih enak untuk buat duplikasinya, buat tambahannya di sebelah kanan. Soalnya kan mungkin ada di rumus kita itu udah pakai referensi inilah di uji-uji sebelumnya. Takutnya itu kalau misalnya kita pindah, ntar malah takutnya malah bikin error nih di beberapa uji yang udah kita buat. Tinggal copy aja. Jadi ya tinggal gitu, sampai sini aja. Nah, ini mungkin lebih enak. Atau enggak, kalau misalnya mau ditaruh di sini juga boleh. Nggak masalah. Jadi default aja ya. Berarti kan lookupnya ini ada di ya berarti oke. Value-nya dari DO, terus array-nya dari sini ya, DO ke invoice, C ke I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. 7, 0 ya. Gak apa-apa NA, kan karena ada sebagian yang enggak ini ya. Sebagian belum diterbitin. Nah, di sini baru kita bisa lihat ada berapa yang nggak ada. Gitu kan. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya NA gitu maksudnya ya. Kalau misalnya dia NA, ini sebenarnya aku pakai rumus is NA itu maksudnya kalau misalnya NA itu ya udah dia ngasilin tolong gitu aja dah bahasa enaknya tuh cuma pakai kata-kata begini. Nah, isna ini kan maksudnya apakah si VLOOKUP ini ada atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, dia bakal ngasih nilai true gitu kan, true. Nah, cuma kan ini takutnya misleading. Jadi kalau misalnya dia nggak ada, ya udah bikin aja 0. Ini 0, 1. Dibalik lah gitu lah istilahnya. Nah, baru isi 0, ini bawahnya dia bakal 1. Dan NA, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya gitu ya. Oke, ini kan uji 5. Seperti ini.
Terus yang 6 cut-off-nya salah, ini kan terkait tentang pengakuan pendapatan ya. Sebenarnya aku juga agak-agak ini sih, mikir-mikir juga terkait dengan pengakuan pendapatan. Nah, bisa tadi kan sebagaimana kita tahu tadi risiko tentang pengakuan pendapatan adalah mungkin penerbitan invoice itu disengaja dibundurkan ke periode berikutnya atau enggak dicatat lebih cepat gitu kan. Nah, mungkin patokan sederhananya ya udah pokoknya ya mungkin kan si apa ya si dasar pencatatan itu kan bisa dari invoice bisa dari tapi kan beneran dari invoice ya. Ya namanya invoice, penerbitan invoice juga bisa aja telat gitu kan. Dan biasanya kan kalau pengakuan pendapatan itu secara kita kenal kan barang udah dikirim apapun segala macam pengendalian risiko, pindahan kepemilikan dan segala macam. Nah, makanya waktu pas di uji cut off itu kita kita cukup ngebandingin aja nih tanggal di DO sama tanggal di invoice. Nah, makanya ini kita panggil lookup aja. Ini kan ada tanggal DO, ini kan tinggal lookup aja ya. Oke, ini masih sederhana. Ini lookup berdasarkan tanggal ya. Ini tanggalnya aku pindahin kayak tadi karena dia kan si tanggal ada di kiri. Ya udah aku pindahinnya ke kanan. Gitu, terus ini bakal muncul ini tanggal. Nah, tahun apa? Aku mau nguji tahun mana aja yang beda kan gitu aja. Tanggal terbit DO sama tanggal terbit invoice. Nih, 2 tahun ini mau dibandingkan. Ngebandinginnya gimana? Ya udah, year ini sama dengan year ini kan. Nah, di sini year ini year-nya si siapa? Invoice ya. Terus sama year-nya si DO. Kaliin 1. Oke, tarik semua. Nah, ini adalah mungkin lebih ke yang melanggar cut off lah gitu istilahnya. Ada beberapa. Ini kan terutama di tanggal-tanggal pergantian tahun kalender lah gitu. Dengan asumsi periodenya ya udah 1 Januari 31 Desember lah. Soalnya kan di sini nggak dikasih tahu informasi apapun lah. Invoice yang terlambat diberikan. Nah, ini mungkin agak debatable sih. Masalahnya tuh 2 bulan itu genap 60 hari atau 60 hari tanggal. Misalkan 2 Februari sama 2 Februari sampai 2 April dibandingin dengan 20 Januari sama sampai 20 Maret itu kan sama-sama 2 bulan tapi kan jumlah harinya beda. Nah, itu sama atau enggak? Kalau misalnya sama, berarti ya udah kalau misalnya itu ada rumus lain ntar. Kalau misalnya rumusnya beda, kalau misalnya beda, itu alias mau treatmentnya jadiin selisihnya 60 hari, ya itu boleh aja. Nah, caranya itu kan dia bilang invoice yang terlambat. Makanya kita harus menyandingkan antara tanggal invoice sama tanggal dewa. Tadi kan kita udah bikin ini buat uji cutoff ya. Nah, ya udah kita tinggal buat selisihnya. Mau buat selisih di sini boleh. Ini bikin baru di sini selisih gitu ya. Ini kalau misalnya mau pakai cara yang selisih tanggalnya itu 60. Batasnya 60 ya. Berarti kan tanggal invoice dikurang tanggal DO gitu ya. Nah, ini jadiin sajian ini ya, angka aja. Karena kan hari, masa iya ini. Oke. Jika number. Nah, kita dapat selisih dalam harinya itu seperti ini. Ini kalau misalnya mau bikin, ini aku bikin 7A deh. Ini kurang dari 60. Kurang dari sama dengan gitu. Oke. Ini kaliin 1 aja. Kalau mau jadi 1 dan 0. Soalnya kalau misalnya mau dibuat jumlah juga cukup boleh. Nah, sini ya. Tuh sampai bawah sini
Nah, mungkin sekilas emang gak ada yang salah di sini kan. Soalnya ada juga yang genap 60. Kalau misalnya mau dihilangin ya itu pandangan sih. Nah, kalau misalnya mau pakai yang ini perlakuan 2 Januari sampai 2 Maret itu sama dengan 2 bulan, terus dibandingin sama 2 Februari sampai 2 April itu sama-sama 2 bulan, meskipun ini beda hari, tapi mau dianggap sama, nanti kita ada rumus yang namanya IDET. IDET itu seperti ini. Nah, tanggal, kita ngasih tanggal, terus mau menghasilkan berapa bulan setelahnya gitu. Itu kayak lebih presisinya tuh seperti itu. Jadi dia nggak peduli mau dia 60, mau dia 59, selama tanggal depannya sama, ya udah gitu. Nah, ayo nanti di sini A2 sebenarnya tanggal invoice ya, tapi bisa juga mau digeser di sini. Ini kan toh sama ya. Ini dikurang, ini ditambah 2 bulan gitu istilahnya. Itu mungkin kalau dalam bahasanya si IDET ini dari 2 Januari sampai 2 bulan selain ini dia nganggapnya eh eh ya sampai berapa ini? Terbit DO itu kan batasnya ya udah 19 Februari 2005. Mungkin kalau misalnya pakai 60 beda. Ini ya, ini tambah 60 mungkin beda. 17 Februari. Sementara menurut IDET ini 0,2 gitu ya. Hasilnya itu 19 Februari. Nah, mungkin bedanya gitu. Ini dua metode yang berbeda. Mungkin ada yang pakai, ada yang enggak. Ini terserah. Teman-teman bisa boleh pelajari sedikit itu di edit, itu nggak terlalu repot juga. Nah, di sini ada satu yang kelewat. Karena apa? Menurut IDET, 6 Februari itu batasnya ya 2 bulan setelahnya, 6 April. Sementara dia ini terbit invoice-nya 7 April. Nah, ini baru dianggap salah sama si IDET. Udah kayak gitu. Sisanya sih aman-aman aja sih. Tapi yang 77 terkait dengan masalah invoice yang terlambat lah. Penjualan melanggar kuota. Nah, penjualan melanggar kuota. Nah, di sini di daftar pelanggan kita punya ini kan kuota penjualan masing-masing ya. Ini kan. Kuota ini ya. Nah, kuota penjualan ini kita ambil dari mana? Apakah kita ngambil dari invoice? Apakah kita ngambil dari DO nih? Masalahnya ya dari DO aja, karena ya invoice kan cuma dasar penagihan kan. Kita ambil datanya itu dari DO aja. Soalnya kan itu kan kayak lebih ke total pesanan kan gitu. Nah, total penjualan secara bulanan. Sementara si DO ini kan mengasih tanggal-tanggal kan. Apakah kita mau pakai subtip satu-satu gitu? Ya mungkin repot lah. Nah, sebenarnya di sini ada cara mau kita mastiin tiap bulannya ada yang melanggar kuota atau enggak. Kita bisa ada 3 cara. Bisa pakai pivot, bisa pakai sum if, bisa pakai sum if pakai S. Ada perbedaan ya. Sum if pakai S. Sum if itu kan kalau kita kenal itu istilahnya menjumlahkan, tapi syaratnya cuma satu. Misalkan kayak yang di sampling tadi deh, menjumlahkan nilai rupiah kalau yang salah aja tuh, yang salah saji gitu, yang di X gitu. Itu pakai sum if. Kalau sum if itu yang pakai S itu kalau kondisi yang mau kondisi yang mau dibuat itu lebih dari satu. Misalkan ini Januari Januari 2005 dari si
dari si kode pelanggan. Nah, kan kondisinya ada dua, kondisi bulan sama kondisi si pelanggan itu kan. Aku tuh double. Nah, makanya mungkin ribetnya itu adalah seperti ini, agak panjang di rumusnya. Nah, mungkin di sini aku kasih panduan singkat aja sih, demonstrasi aja. Oke. Kalau misalnya pakai pivot, aku percaya sih kayak semua bisa. Panjangin dulu. Ini kalau pakai pivot ya. Kalau pakai pivot kan ya udah DO ini di blok aja semua. Sini bikin di khusus ini ya, daftar pelanggan. Oke. Row-nya itu kan supplier ya. Nomor apa supplier kan tadi kita punya di sini mana radio pelanggan. Oh, ada ya? Ada deh, kolom D. Ini pelanggan. Taruh atas sedikit deh. Gampang. Bisa sama. Nah, ini pindah ke satu. Oh, oke. Okay. Biarkan. Nggak masalah, nggak masalah. Atau nggak ini aja yang digeser. Nah, pelanggan terus mau di ininya kan per bulan ya. Per bulannya kan tadi pakai tanggal DO. Tanggal bulan apa tabrak aja. Biarin. Nah, ini kan kalau kalau misalnya dibuat waktu, ini kan ada tanggal DO ya, tanggal DO mau dibikin kolom. Tapi kan masalahnya kan tanggalnya ada banyak banget. Nah, sebenarnya itu dia udah bisa menyesuaikan sendiri sih bagusnya. Misalkan tadi di kolom ini ya, kolom ini itu kan kalau kita lihat grupnya itu ada di sini nih, analisis, ada di grupnya itu kan cukup bulan sama tahun aja sih, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah sampai detik, ngapain banget gitu kan. Oke, biarin, aduh, mundur lagi dah. Nah, gitu. Aku nggak mau pakai subtotal, jadi ganggu. Subtotalnya matiin, memperlihatkan. Oke, ini ada masing-masing ya. Misal formatting matiin dulu deh. Salah. Terus. Angkanya itu kan berasal dari total ini ya, total di kolom ini udah total, kita cari total mana ini di sini ya. Nah, kalau misalnya pakai pivot ini mungkin ya lebih enak sih, jadi kita nggak usah pusing-pusing. Ini maksudnya matiin aja. Buat sajiannya kasih koma style. Nah, oke. Nah, gimana cara cara kita tahu itu ada yang melebihi atau enggak? Ya, gampang aja. Kita kan bisa pakai yang namanya conditional formatting ya. Conditional formatting kan kayak tadi. Kalau misalnya teman-teman ada pernah di pertemuan 7 atau pertemuan 3 itu, 3 atau 2, kalau nggak salah. Tuh, kita bikin aturan sendiri. Nah, bikin aturan itu gimana? Ya pokoknya bulan ini ya, room start itu. Terus ini ya, ini kan biar ada warnanya tuh maksudnya biar kita tandain itu kalau misalnya dia melebihi kuota kan.
lebih kuota bulanan. Nah, itu. Tapi kan karena kita ini apa ada yang absolut, ada yang nggak absolut, ada yang absolut relatif. Yang relatif kan sini ya, si kolom D-nya aja. Berarti kolom D, soalnya kan nanti dia bakal ini ya, ninjau ke bawah, ninjau ke kanan, biar si kolom ini gak gerak-gerak gitu. Makanya ini kolom D, terus yang ini bisa digerakin sama sekali. Apa nggak di absolutin sama sekali. G5 jadi dari sini sampai ke sini. Pastiin dibuatnya dari kolom awalnya. Nah, mau diapain kalau misalnya kelebihan? Ya kasih warna lah. Kasih warna apa? Dah, gitu aja. Apply-nya ke seluruh ini. Seluruh nilai yang ada. Oke. Nah, mungkin kalau sekilas emang nggak ada yang melanggar kuota. Nah, mungkin kalau misalnya letak kesalahannya itu tahunnya itu nggak ada, misalkan gini, ini kan kalau misalnya udah dipisah tahun, dipisah bulan juga. Kalau misalnya cuma bulan doang, ntar malah si November Desembernya ini kebawa di 2006. Apa si ininya nih, si November Desembernya, si November Desembernya itu, ya, si November Desembernya ini, dia dia kalau misalnya si apa nggak ada pemisah tahun, dia malah bisa aja masuk ke sini. Itu kan kayak kesannya jadi malah nambah, malah dituduh si si apa si pelanggan ini melanggar kuota, ya kan harusnya kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya dilihat ini kan oke okay lah, ya, kalau misalnya mau lihat yang ini, kalau misalnya nggak dipisah tahun ya, tahunnya aku hapus. Nah, mungkin ada yang melanggar kuota di sini. Di sini aku geser lagi. Tetap, nah, coba dari kondisi formattingnya berarti ganti lagi. Nah, karena ini kan ganti pivot, ganti ini. Terus ini lebih dari ini. Berarti tadi caraku salah yang pertama. Ya udah biarin. Nah, sini kasih warna merah. Oke, berlaku untuk semua. Apa-apa. Oke. Nah, masalahnya kalau gitu tuh dia bakal kecampur lah gitu. Yang salah apa? Ini kan November Desember ya, sama di beberapa bulan awal bakal salahnya tuh di situ. Misalnya tadi yang awal banget pakai tahun. Ini ya. Ini harusnya nih ngelanggar juga nih yang 15.110 nih. Oh, berarti conditional formattingnya belum masuk. Nah kan, salah interpretasi berarti. Nah, ini ya. Oh, ini baru ada nih yang salah. Yang melanggar kotak. Nah, ini baru ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau pakai pivot. Kalau misalnya mau pakai sum if, boleh. Sum if itu kan begini aja kan. Copy. Di sini aku mau bikin November 2005. 1 November 2005. 1 Desember 2005. Dan seterusnya. Ya. Sampai April 2007. Ini biar nggak terlalu ganggu, boleh disesuaikan aja formatnya. DDMMYY aku mau buat ya udah MMM YYY. Nah itu ya, lebih enak dilihat. Ini Juli dan kawan-kawan. Nah masalahnya kalau misalnya kita mau pakai submit, syaratnya kan harus 1. Nah gimana cara syaratnya 1 sementara syarat yang di sini kan
kepotek dua gitu. Nah, makanya di sini kita harus bikin namanya teks gabungan. Nah, teks gabungan itu kan teks gabungan. Teks gabungan itu menjadi syarat biar dia masuk tepat di satu kolom ini. Satu di sel ini. Sel AA1 dan November 2005. Makanya di sini kita tulis ini kan dari per pelanggan dan si tanggal. Cuma kan masalahnya si tanggal ini kan ini bukan bulan ya. Nah, masalah ini kan si bulan ini di sini tulis 386673. Sementara di sini dia cuma nyatetnya 1 November. Ya udah, kita manipulasi dikit rumusnya. Ini gimana caranya biar dia hasilnya jadi 1 November 2005 nih yang sini nih. Kan kita punya rumus D ya, dikurang D biar dikurang 17 tambah 1. Karena kalau 17 November dikurang 17 ntar malah jadi 31 Oktober. Makanya harus ditambahin 1. Begini. Ya, dapat. Ini biarkan. Nah, ini blok sampai bawah. Nah, baru ini jadi sebuah kriteria gabungan dua. Jadi kalau misalnya ada 3 kriteria terpisah, nanti dibuat ganda tuh 3, ini dan ini dan ini. Makanya waktu pas kita buat di sini, sum if aja, range-nya itu kan ini kan si kriteria ini, kriteria gabungan. Sum-nya nanti, nah kriteria apa sum range-nya itu kan ini ya, ujung county. Nah, kriterianya itu kan ya gabungan mereka kan. Ya, mana sih? Ini ya. Gabungan dia dan dia gitu kan. Alias ya udah gampangnya ini dan ini gitu kan. Ini panjang. F21 ke 20. Nah, berarti kan kita harus ngemutlakin ya karena kita mau autofill dari ujung ke ujung ya. Ujung kanan, ujung bawah. Nah, biar si November 2005 ini gak gerak ke bawah, berarti kita harus ngunci si kolomnya. Terus ngunci si baris, kalau yang ini kita harus ngunci kolomnya. Itu. Nah, kenapa 0? Berarti ada yang salah dengan sum kita. Tapi apa iya? Oh, enggak juga. Ternyata di sini juga 0. Oke. Tarik aja. Ini juga ditarik. Set, koma. Nah, kalau hasilnya sama, kita udah bisa pastiin hasil sum if kita benar. Nah, gitu. Set. Nah, kalau misalnya mau benar-benar bilang sama atau enggak ya udah mau pakai conditional formatting buat mastiin terserah. Tapi aku udah bisa yakin ini hasilnya benar, mau pakai pivot, mau pakai sum if, ya bisa. Atau mau pakai sum if pakai S gini, boleh. Di sini blok semua, di sini rumusnya aku hapus ya ntar ya. Di sini aku hapus, plug, ya. Nah, di sini ada sum if S pakai S ya. Nah, mungkin ini agak beda. Di sini aku minta agak bantuan aja sih sum if ini. Biar nggak terlalu pusing. Sum range-nya apa yang mau kita jumlah? Ya, apa yang mau kita jumlah kan total penjualan ya. Total penjualan. Terus kriterianya apa? Kriteria pertama itu kan si ini apa? Mau pelanggan dulu, mau si tanggal nggak masalah. Mungkin tanggal si pelanggan dulu deh. Pelanggannya ada di kolom ini, kriteria range. Terus kriterianya ada di ini. Yang si di kolomnya ini ya, di absolute. Nah, terus ada kriteria lanjutan.
yaitu si tanggal gitu kan. Tanggalnya sih ini, tapi sajiannya kan harus dalam apa ya? Mesti disajikan dalam bulan gitu kan. Karena ini belum, berarti mau nggak mau kita harus bikin istilahnya kolom baru sih. Ya udah, apa-apa. Ini bikin kolom baru. Oh, ini udah ya? Belum nih. Tadi. Bikin aja tanggal, bulan. Nah, ini sendiri aja. Ini dikurang day tambah 1. Thread. Nanti kan dia langsung menampilkan bulannya aja ya. Segala bulan tanggal 1 mau di ini lagi kayak tadi MLM di nah, dapat begini kan lebih enak dilihat daripada tadi. Nah, ini baru kita tadi mulai lagi sum ifs. Ini ya, sum range-nya tadi si total, kita mau ngejumlahin total dengan kriteria awalnya itu si pelanggan ya pertama. Terus tadi kriterianya kan ada di ini ya. Kriterianya ini. Oke. Sekarang ke sini. Ke garis tempat bantuan. Nah, baru di kriteria range 2-nya itu kan tadi bulan ya. Bulannya kan tadi udah kita buat ya di sini di kolom M. Tarik sampai bawah. Terus kriterianya apa? Kriterianya kan si November ini. Ini yang row-nya kita lock. Gitu ya. Dapat. Harusnya sama. Oh, nah, kenapa salah? Oh, berarti ininya range-nya nggak ini. Range-nya salah nih. Ini salah. Dah. Nah, itu ya. Harusnya ini udah menghasilkan sama. 3 metode hasil sama. Jadi hasil yang kita harapkan sih. Maksudnya mau pakai pivot bisa, mau pakai sum if bisa, mau pakai sum if pakai S juga bisa. Nah, mungkin ini kayak keterampilan khususnya sih aku ini sih lebih ke harus tahu kok apa misalkan buat menemukan suatu ini harus berurusan sama sheet siapa sih, kayak mungkin itu yang perlu kita tahu pertama kali. Misalkan DO yang nggak terbitkan invoice-nya ya kan, oke lah, itu kayak lebih ke ini kita cari tahu dokumennya, makanya penting juga buat kita kenal sama yang namanya ini apa yang dokumen tadi yang PO, bill of lading, terus invoice, terus sama ya cash receipt lah. Tapi kan ini di kasus ini lebih fokus ke PO sama invoice lah. DO deh. DO sama invoice ya. Nah, kalau apa dari invoice kita nyeret data di DO bisa jadi, terus dari DO kita nyeret data dari invoice juga bisa. Pokoknya tuh kayak saling nyeret lah gitu. Saling nyeret nilai, dia saling berinteraksi lah gitu. Kalau misalnya mau jadiin semua ini 1, 2, 3, 4 dalam satu tabel itu terserah, cuma itu buat konstruksinya tuh capek bener kalau kataku, dan kolomnya banyak dan ngerepotin juga. Nah, kita kalau saranin kalau setiap uji itu apa ya istilahnya, kasih seenggaknya ya tahu aja sih ini kayak penjualan apa salah lah. Sheet apa yang harus aku pakai, sheet apa yang harus aku pakai, terus worksheet mana yang harus aku pakai, referensi apa yang harus aku pakai untuk lookup, ya kan kayak gitu kan. Itu sebenarnya
Kalau di sini nggak ada hal khusus sih. Kalau maksudnya nggak ada khusus sih. Tapi seenggaknya itu kayak naluri kita kayak seenggaknya tahu lah. Misalkan hmm, invoice yang dicatat lebih dari satu kali, ya pasti invoice. Terus invoice yang tidak tercatat, oh invoice. Terus DO yang tidak diterbitkan tadi, oh ya, pasti DO. Tapi aku ngambil informasi juga dari invoice. Terus nilai nilai penjualan nggak sesuai dengan DO. Oh, utamanya invoice, kita ninjau invoice, tapi yang nggak sesuai dengan DO. Berarti nilai yang di DO aku ambil, kayak gitu. Itu kayak konsep join biasa sih. Hmm. Ya sebenarnya kalau misalnya bicara soal siklus penjualan sebenarnya lebih dari 8 ini sih kalau misalnya aku mau uh, kasih tahu dikit. Ya pasti bakal lebih banyak dari ini. Sebenarnya ada sih di EDP 2 itu prosedurnya mungkin mirip, cuma lebih aku ngelihatnya lebih menantang yang 8 sih. Kalau yang 2 tuh kayaknya biasa aja. Mungkin teman-teman boleh coba latihan secara mandiri ya. Oke, ini kayaknya udah 2 jam lumayan, ini 2,5 jam. Sepertinya nih untuk nyampein materi aku cukupkan ya, mungkin udah banyak juga dan filenya kan udah juga aku kasih. Ini mungkin yang tadi tabel pivot sum if belum belum aku kirim, dan nanti berikutnya aku kasih nanti di drive ya. Ya paling cepat nanti ini sekaligus sama upload recordingan ini. Oke, aku save aja. Nah, mungkin ini ada compatibility error karena ya sum if itu nggak dikenal di Excel 97 2003. Ya, sebenarnya bodo amat sih. Siapa juga yang masih pakai di tahun segini? Ya ada aja sih. Cuma kan biarin. Oke. Udah agak lama. Oke, sekian untuk penyampaian untuk 2 minggu ini sih. Mungkin kalau misalnya yang kayak catatan tadi tuh yang buat apa ringkasan materi yang 3 pertemuan itu 9, 10, 11 itu tentang sampling sama apa EDP itu nanti aku kasih juga berikutnya ya. Uh, nanti sekaligus aku taruh juga sama rekaman ini ya. Oke, aku stop dulu.